Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola guys, aku Jumina Najah. Terima kasih banyak nih sudah mampir di video ini. Gimana nih kabarnya guys? Saya doakan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan apapun. Amin. Sebelum lanjut, kita pemanasan dulu. Pakai pantun dulu. Sudah lama nih kita tidak upload video, jadi saya mau memulai video ini dengan sebuah pemanasan dengan pantun ya. Hujan di Solo, banjir di Semarang. Cakep. Kasihan deh lo, masih sendiri sampai sekarang. Jangan tambah marah ya, dan jangan ngebully balik. Oke? Ikan bawal, ikan cucut. Yuk lanjut. Pertama-tama nih sebelum lanjut, kalau video ini merupakan video pertama yang kamu tonton di channel aku, selamat datang. Jadi teman-teman, setiap minggu itu aku upload video, insya Allah doakan istiqomah. Itu aku bakal ngupload tentang topiknya meliputi misteri, konspirasi, dan berbagai peristiwa kriminal. So nih, kalau teman-teman suka nih banget dengan topik-topik semacam ini, please banget bantu aku supaya aku lebih semangat mengembangkan channel ini, supaya aku bisa ngupload tiap minggu. Please banget bantu aku mengembangkan channel ini dengan cara subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kamu tahu kalau aku upload video baru. Oke guys, kali ini kita bakal ngulik nih tentang satu topik yang berbeda dari topik-topik sebelumnya. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kita di channel ini fokus membahas tentang pesugihan. Nah, kali ini kita punya satu pembahasan dan topik yang sangat menarik, yaitu kita bakal ngulik tentang sekte sesat yang paling bersejarah di dunia. Pernahkah kita berpikir mengapa aliran atau sekte-sekte sesat ini bisa muncul? Apa yang melatar belakanginya? Lalu dengan sederet pemikiran yang super absurd itu, mengapa masih banyak orang yang tergiur dan mau menjadi pengikutnya? Pernahkah teman-teman berpikir sampai sana? Penasaran? Perkenalkan, inilah sekte Children of God. Nah, kita kenalan dulu nih dengan what is Children of God. Oke guys, kapan dia didirikan? Jadi, teman-teman, Children of God adalah sebuah sekte religius yang didirikan pada tahun 1968 di Huntington Beach, California, Amerika Serikat oleh seorang mantan pastor bernama David Brandberg. Di puncak kejayaannya, David mampu mengumpulkan pengikut sebanyak 150.000 orang. Wow, 150.000 itu banyak banget guys. Nah, apa sebenarnya ajaran sekte Children of God yang membuatnya menjadi digolongkan atau diklasifikasikan menjadi sekte sesat? Penasaran? Ayo kita kulik lebih lanjut. Nah, teman-teman, Children of God dianggap sebagai sekte sesat. Mereka dituding memperbolehkan hubungan seksual dengan anak di bawah umur dan antar anggota keluarga. Salah satu adagium atau pemikiran sekaligus ajaran paling terkenal di sekte ini adalah Tuhan menyukai seks karena seks adalah cinta. Dan setan membenci seks karena seks itu indah. Sepanjang sejarah telah banyak bermunculan sekte sesat di Indonesia dengan ajaran yang sangat melenceng dari kelaziman. Bahkan banyak yang disertai praktik sesat seperti melegalkan seks bebas sebagai bagian dari ajarannya. Tentu kabar kemunculan berbagai sekte aneh ini sangat menggembarkan dan membuat geram masyarakat dunia pada tahun itu. Apalah lagi banyak dari sekte aneh itu yang mengajarkan berbagai ajaran praktik yang menyesatkan. Misalnya, ada yang mengubah tata cara ibadah yang melenceng dari aturan suatu agama. Ada juga yang melakukan ritual aneh, bahkan ada yang mengharuskan praktek seks bebas di dalamnya. Meskipun lahir di negara yang jauh
Namun ternyata sekte ini pernah mencapai Indonesia dan menyebar di wilayah Bandung, Jakarta, dan beberapa kota besar lainnya. Mereka percaya bahwa Yesus adalah hasil hubungan antara Allah dan Maria. Oleh karena itu, ajaran sekte Children of God memperbolehkan persetubuhan antara para anggotanya sebagai bukti kasih Tuhan pada umatnya. Sebagai pemimpin sekte sesat, Children of God, David pemimpinnya menyebarkan ajarannya ini di kedai kopi miliknya kepada para pengunjung. Cara pendekatan untuk menyebarkan ajaran sesatnya itu dengan berpakaian hippie dan berteriak kepada pelanggannya tentang Yesus. Hal tersebut membuat banyak pelanggan terutama dari kalangan hippie yang mulai tertarik untuk bergabung. Nah, tahukah Anda apa itu kaum hippie? For your information, hippie adalah sebuah culture yang muncul di Amerika Serikat sekitar pertengahan 1960-an. Mereka biasa mendengarkan musik psychedelic rock. Kaum hippie ini juga kerap menggunakan pakaian yang berwarna-warni. Sebenarnya hippie ini adalah semacam sebuah komunitas yang memiliki filosofi yang cukup baik, yakni filosofi mereka ingin menekankan hidup dengan filosofi hidup sederhana. Nah, sebelum lanjut ke ajaran yang menyimpang atau membedah apa nih hal-hal yang menyimpang dari ajaran sekte Children of God ini, ada baiknya kita kenalan dulu nih sama leadernya atau pemimpin dari Children of God. Oke kawan-kawan, perkenalkan, ini adalah David Brandberg yang lahir pada 18 Februari 1919 dan meninggal pada Oktober 1994. So kita lahir, mereka udah meninggal dong. David Brandberg seringkali dikenal dengan nama samarannya Moses David. Dialah pendiri atau pemimpin gerakan keagamaan Children of God yang juga disebut The Family International atau keluarga internasional. Berg seperti ayahnya menjadi pendeta di Christian and Missionary dan ditempatkan di Valley Farms, Arizona. Setidak-tidaknya 6 orang perempuan termasuk kedua anak perempuannya dan 2 orang cucu perempuannya telah secara terbuka menuduh bahwa Berg telah melakukan pelecehan seksual terhadap mereka. Anak perempuan pertama Berg misalnya, Deborah Davis, telah menulis sebuah buku yang berisi tuduhan bahwa ayahnya secara seksual melecehkan dirinya dan adik perempuannya ketika mereka masih kecil dan berusaha berhubungan seks dengannya ketika ia sudah dewasa. Dalam sebuah kasus hak asuhan anak di Britania Raya, cucu perempuan Berg, Mary Berg yang bernama Mary Berg memberikan kesaksian bahwa Berg melecehkannya secara seksual ketika ia masih remaja. Seorang cucu perempuan Berg yang lain, Joanne Trentwell Berg, berbicara di sebuah stasiun TV Amerika tentang pengalamannya nih dilecehkan secara seksual oleh David Berg. Anak angkat Berg, Ricky Rodriguez, menulis sebuah artikel di situs movingon.org yang isinya menggambarkan aktivitas seksual menyimpang Berg yang melibatkan sejumlah anak dan perempuan. Jadi pada kisah-kisah di atas saya ingin memaparkan bahwa sudah terjadi nih, bahwa Berg telah mempraktekkan ajarannya, dia telah melakukan pelecehan seksual terhadap keluarganya ya, mulai dari anak sampai cucunya sendiri. Tidak hanya itu, dalam ajaran ini Berg juga kadang-kadang meramalkan kejadian-kejadian nih. Meskipun lucunya, semua ramalannya itu meleset, jadi tidak ada satupun yang tepat. Ramalan yang paling terkenal adalah bahwa sebuah komet akan menghancurkan Amerika Serikat pada 1973 atau 1974. Ia juga meramalkan bahwa bencana besar akan dimulai pada 1989 dan bahwa kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya akan terjadi pada 1993. Dan kenyataannya semua ramalannya ini tidak ada yang benar. Nah guys, kali ini kita bakal masuk ke ajaran-ajaran per poin-poin. Kita bedah sama-sama
Apa sih ajaran-ajaran yang spesifik dalam sekte Children of God ini? Yang pertama adalah hubungan badan menjadi fokus utama sekte Children of God. Ajaran sekte ini percaya bahwa memuaskan diri sendiri merupakan hadiah dari Tuhan dan harus melakukannya setiap saat. Tidak ada batasan tempat, waktu untuk melakukan pemuasan diri sendiri. Bisa dilakukan dimanapun, kapanpun anggota sekte ini ingin melakukannya. Lebih parahnya, dengan alasan agar lebih dekat dengan Tuhan, para anggotanya didorong untuk membayangkan berhubungan badan dengan Yesus ketika memuaskan diri mereka. Ajaran kedua yang mind-blowing banget, David Burke membuat komik porno. Komik tak senonoh dianggap telah dapat memperkenalkan cita-cita dari kelompok sesat Children of God. David membuat komik porno yang membuat gambar malaikat Jibril yang sedang berhubungan badan dengan Maria. Kemudian dia menggambarkan bahwa Yesus melakukan hubungan badan dengan ibunya sendiri. Ajaran yang ketiga, yakni berhubungan badan dengan keluarga, diyakini sebagai anugerah dari Tuhan. Salah satu kepercayaan sekte sesat ini adalah bahwa hubungan badan adalah anugerah dari Tuhan dan tidak salah untuk melakukannya dengan anggota keluarga sendiri. David Burke dikatakan telah melakukan hubungan badan dengan salah satu putrinya bernama Faith. Kemudian dia mengungkapkan penyesalannya karena dia menyesal karena tidak berhubungan badan dengan ibunya sendiri. Berikutnya, sebagai pemimpin sekte, David menganggap bahwa anak-anak secara alami ingin mengetahui hal dewasa. Dengan begitu, mereka diizinkan untuk melakukan hubungan badan secara bebas, bahkan boleh dengan orang dewasa. Ajaran selanjutnya, yang kelima, yakni anak usia 12 tahun didorong untuk memiliki anak. Selain mengizinkan anak-anak untuk berhubungan badan sebebas mungkin bahkan dengan orang dewasa, ada hal yang lebih parah lagi, guys. Seorang anak laki-laki dan perempuan berusia 12 tahun dalam sekte Children of God didorong untuk berhubungan badan dan mempunyai anak. Bayangkan 12 tahun itu kita secara biologis dan secara emosional belum bisa mengelola diri dengan baik, dan David sudah menyarankan dan mendorong anak-anak tersebut untuk memiliki buah hati. Oh my God. Setelah pemimpin sekte tersebut meninggal, Children of God pernah berganti nama menjadi The Family of Love dengan kemudian menjadi The Family International. Demikian tadi ya. Kita sama-sama nih membedah tentang sekte Children of God, bahwa ada ya ajaran yang super absurd kayak gitu ditentang tentunya oleh semua agama karena memperbolehkan hubungan seksual dengan anggota keluarga bahkan dengan ibunya. Namun seabsurd-absurdnya nih ajaran ini, kenapa? Pertanyaannya adalah kenapa masih ada aja orang yang tergiur dan menjadi pengikutnya. Apa pendapat kalian? Please banget komen di bawah. Terus aku mau tanya lagi, apakah kalian pernah tergoda atau bahkan sudah masuk ke dalam sebuah sekte atau ajaran yang sekarang dinilai menyesatkan? Atau ada keluarga Anda, teman Anda yang Anda kenal, kira-kira apa ya alasan mereka masuk ke dalam sekte tersebut? Atau bahkan Anda sudah pernah masuk ke dalam sekte tersebut? Apa alasannya? Please banget komen di bawah karena aku penasaran banget. Apa sebenarnya yang membrainwash mereka sehingga mereka benar-benar tergiur menjadi pengikutnya? Please banget komen di bawah supaya kita semua bisa sama-sama belajar. Aku berharap banget ada sedikit atau banyak hal yang bisa kalian petik dari video ini. BTW kalian bisa banget request kisah-kisah atau cerita-cerita yang lainnya terkait topik misteri, konspirasi, dan kriminal. Nah, supaya lebih akrab kita bisa banget nih berteman di media sosial. Saya ada di Instagram dengan nama Jumina_Naja.
Terakhir, kalau kamu suka dengan videonya, please banget bantu aku untuk ngembangin channel ini dengan cara klik like, comment, share, dan subscribe. Karena jujur aku ngefek banget moodku kalau misal banyak yang request atau banyak yang subscribe, itu mood booster banget buat aku bikin video lagi. Terima kasih udah nonton videonya. See you. Jangan lupa bahagia. Dadah.